Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Raras Ajeng Pratiwi dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 2341208. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasar dan institusi keuangan. Yuk kita bahas. Sebelumnya, pada tahu nggak sih definisi dari pasar keuangan? Jadi, pasar keuangan adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam pasar ini, transaksi aset keuangan seperti saham, obligasi, surat berharga, dan instrumen lainnya terjadi secara terorganisir. Pasar keuangan memiliki peran penting dalam memindahkan dana dari pihak yang tidak menggunakannya secara produktif ke pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar keuangan, alokasi sumber daya menjadi lebih efisien, tingkat investasi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dapat didorong secara berkelanjutan. Selain definisi, kita juga akan membahas mengenai fungsi utama pasar keuangan. Jadi, pasar keuangan memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian. Yang pertama, pasar keuangan menyediakan sarana mobilitas dana untuk kegiatan investasi dan pembangunan ekonomi. Kedua, pasar keuangan menyalurkan dana secara efisien melalui harga pasar yang terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, pasar keuangan berfungsi sebagai tempat diversifikasi resiko melalui berbagai instrumen investasi. Selain itu, pasar keuangan menyediakan likuiditas bagi pemilik dana untuk menjual asetnya kapan saja, serta menciptakan mekanisme transparansi harga melalui pengungkapan informasi yang berstandar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasar keuangan. Jadi, pasar keuangan secara umum terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pasar uang dan pasar modal. Yang dimana pasar uang adalah pasar untuk transaksi jangka pendek, seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito, atau commercial paper. Sementara pasar modal adalah pasar untuk instrumen jangka panjang seperti saham dan obligasi. Selain itu, terdapat pasar derivatif yang memfasilitasi perdagangan kontrak keturunan seperti future, option, dan swaps. Masing-masing pasar memiliki karakteristik berbeda, namun saling terhubung untuk memberikan kemudahan dalam menyalurkan dana. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian institusi keuangan. Institusi keuangan adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Institusi keuangan melakukan berbagai kegiatan seperti menerima simpanan, menyalurkan kredit, menyediakan layanan investasi, dan mengelola risiko. Keberadaan institusi keuangan membantu mengurangi biaya transaksi dan asimetri informasi antara peminjam dan pemberi pinjaman, sehingga
sistem keuangan dapat berjalan lebih stabil dan efisien. Adapun jenis-jenis institusi keuangan, jadi institusi keuangan terdiri dari dua kategori utama, yaitu institusi keuangan bank dan non-bank, yang dimana institusi keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat yang menyediakan layanan simpanan dan penyaluran kredit. Institusi keuangan non-bank meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, lembaga sekuritas, serta fintech. Masing-masing institusi memiliki peran berbeda sesuai kebutuhan keuangan masyarakat. Misalnya, perusahaan asuransi mengelola risiko, sementara lembaga sekuritas memfasilitasi perdagangan saham dan obligasi. Adapun peran institusi keuangan dalam perekonomian. Institusi keuangan memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Peran utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito, kemudian menyalurkannya melalui kredit kepada sektor ekonomi yang membutuhkan. Institusi keuangan juga menyediakan sistem pembayaran yang aman dan efisien untuk transaksi ekonomi sehari-hari. Selain itu, institusi keuangan membantu pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan moneter melalui penyaluran instrumen seperti obligasi negara atau operasi pasar terbuka. Dengan berbagai perannya, institusi keuangan menjadi fondasi penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi. Jadi, penasaran gak sih apa hubungannya pasar dengan institusi keuangan? Jadi, keduanya itu saling terikat dan bekerja sama dalam sistem keuangan. Pasar keuangan menyediakan tempat perdagangan instrumen keuangan, sedangkan institusi keuangan menyediakan layanan intermediasi bagi pihak yang ingin bertransaksi dalam pasar tersebut. Misalnya, perusahaan sekuritas menjadi perantara investor dalam membeli saham di pasar modal. Sementara itu, bank membantu perusahaan menerbitkan obligasi. Hubungan ini menciptakan ekosistem keuangan yang saling melengkapi sehingga penyaluran dana dapat berlangsung dengan cepat, aman, dan efisien. Adapun tantangan dan risiko dalam pasar dan institusi keuangan. Jadi, dalam pasar dan institusi keuangan terdapat berbagai risiko seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Pasar keuangan juga rawan terhadap volatilitas akibat perubahan ekonomi global, politik, dan kebijakan pemerintah. Institusi keuangan menghadapi tantangan lain seperti inovasi teknologi, persaingan fintech, serta pengawasan regulasi yang semakin ketat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan manajemen risiko menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.